Soal nomor 6 berupa apa ini? Ini merupakan lingkaran ya. Kemudian lingkarannya di dalamnya itu ada modifikasi lingkaran, pecahan lingkaran. Nah, ada berapa pecahan lingkaran di dalamnya ini anak-anak? Ada 4. Ada 4 ya. Yang kalau Eh, kita gabung itu ada berapa lingkaran kalau digabung? 2. 2 ya. Jadi ini terdiri atas lingkaran yang besar ya, lingkaran yang besar. Dan ada lingkaran yang kalau kita amati di sini itu merupakan lingkaran yang kecil. Nah, oke. Misalkan nih, biasanya kita punya kalau punya lingkaran itu punya ukuran berupa apa? Berupa namanya adalah jari-jari ya. Misal nih yang kecil jari-jarinya di sini ya. Nah, ini jari-jarinya. Ya, jari-jarinya ini seret segini. Nah, R misalkan atau bukan RW, kita pakai misalkan A gitu ya. A kecil, A kecil. Nah, maka yang besar ini anak-anak, yang besar ini maka memiliki jari-jari berapa A? Berarti segini ya. Yang besar ini berapa A jari-jarinya? Yaitu A dan A. Berarti berapa A ini? Yaitu 2A. 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 Oke, sekarang kita lihat ya, gambar di atas terdiri satu lingkaran besar dan 4 buah setengah lingkaran kecil yang identik. Identik itu berarti sama persis. Jika jari-jari lingkaran besar adalah diameter lingkaran kecil, maka perbandingan luas daerah yang diarsir dan yang tidak diarsir pada gambar tersebut. Ya, oke kita cari dulu yang diarsir dulu apa yang tidak diarsir dulu. Misalkan kita cari yang diarsir. Nah, yang diarsir itu berupa apa tadi? Berupa berapa lingkaran ini? Ini kan setengah lingkaran ya. Kalau kita gabung dengan yang ini adalah satu lingkaran. Lingkaran yang ini kalau kita gabung dengan ini juga satu lingkaran. Berarti totalnya ada berapa lingkaran di sini? 2. Dua. Dua lingkaran yang kecil ya. Oke. Siapa yang tahu rumusnya lingkaran? Rumus lingkaran apa? I kali R kuadrat. Nah, karena ini lingkaran kecil ya, berarti R-nya adalah yang ini, yang A ya, yang A yang ini. Berarti 2 dikali Pi dikali A kuadrat ya. Ada pertanyaan? Hingga kalau 2 kali Pi kali A kuadrat berarti 2 Pi A kuadrat. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Sekarang mencari daerah yang tidak diarsir. Gimana cara mencari daerah yang tidak diarsir anak-anak? Caranya adalah lingkaran yang luas lingkaran yang besar, ya, dikurangi. Lingkaran yang kecil. Nah, dikurangi yang luas diarsir. Ya enggak? Jadi luas lingkaran yang besar dikurangi yang diarsir. Yang diarsir kan sudah ada itu ya. Oke, lagi luas lingkaran yang besar rumusnya adalah Pi kali R kuadrat ya. Ini yang diarsir sudah ada. R-nya ini ya, coba R-nya untuk yang besar berapa anak? 2A ya. Maka Pi dalam kurung 2A dikuadratkan. Min 2 Pi A kuadrat. Nah, ini kalau 2A dikuadratkan itu anak-anak berarti 2A dikali 2A. Hasilnya berapa yuk? 2A kali 2A. Berapa? Nah, kalau bingung begini ini. 2 kali A itu adalah 2A. Dikali lagi dengan 2 kali A. Nah, angka-angkanya dikalikan jadi berapa? 2 kali 2? 4. 4. Lalu A-nya kali A. A kali A adalah A
A kuadrat. Berarti ini adalah pi ya. 4A kuadrat dikurangi 2PA kuadrat. Ini kalau saya balik juga boleh gini. 4PA kuadrat ya dikurangi 2PA kuadrat. Nah, ini berapa anak? 4PA kuadrat dikurangi 2PA kuadrat. Ya, sama mirip dengan 4 apel dikurangi 2 apel. Berapa berarti? 2 PA 2 kuadrat. PA kuadrat. Sudah ya? Sekarang pertanyaannya apa Nana yang ditanyakan itu? Perbandingan luas diatsir dibanding luas tak diatsir. Nah, jadi berapa banding berapa nih? Yang diatsir adalah 2 kali pi kali A kuadrat. Nah, yang tidak diatsir adalah 2 kali pi kali A kuadrat. Ternyata gimana itu? Sama ya. Kalau sama itu berarti perbandingannya berapa, Nana? 1:1. 1:1. Maka jawabannya 1:1. Jawabannya yang A. Bagaimana? Susah apa tidak? Enggak ya? Enggak, ini gampang ini kok. Nanti tinggal dihitung lagi atau diulangi lagi biar kita tahu ya. Dan di sini memang kalau anak-anak Olimpiade kita harapkan ini ya sudah lancar yang namanya aljabar. Jadi ilmu yang namanya aljabar. Jadi ilmu hitung yang melibatkan banyak dari angka dan huruf. Yang huruf itu nanti mewakili angka yang belum ditemukan ya. Jadi kita memang harus sering-sering menggunakan aljabar karena nanti pasti akan membantu. Lanjut nomor 7 sekarang. Oh, ini gampang ya. Siapa yang sudah menemukan jawabannya? Butet berolahraga selama 1/4 jam dengan berjalan kaki selama 45 menit dengan kecepatan 4 km per jam. Kemudian dilanjutkan berlari 30 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Jadi 1/4 ini berasal dari 45 menit tambah 30 menit ya. Nah, sehingga jarak yang ditempuh oleh Butet selama berolahraga adalah berarti jarak total. Gimana berarti ya Nana? Ada berapa perjalanan ini? Jarak perjalanan 1 ditambah dengan jarak perjalanan yang kedua. Berarti ada 2 perjalanan. Oke, kita lihat perjalanan 1. Ini 45 menit dengan kecepatan 4 km per jam, anak-anak. Ya, ya. Jadi satuannya adalah jam. Sedangkan di sini 45 menit. Maka 45 menit harus kita jadikan dulu ke jam. Berapa, anak-anak? 3/4. 3/4 ya. Berarti V1 kali T1. Apa itu Pak V, Pak? Kecepatan 1 kali waktu 1. Nanti kita tambah dengan kecepatan 2. Kita kalikan T2. Lalu kecepatan 1 tadi adalah 4. Nah, waktunya berapa tadi? 3/4 jam ya. Nah, untuk yang kedua nih kecepatannya 10 km per jam. Waktunya 30 menit. Jadikan dulu 30 menit ke jam. Berapa? Berapa jam? Setengah jam. Kita kalikan nih. 4 kali 3/4. Berapa Nana? Coret-coret. Iya. Berarti 3. Yang di sini 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah ya. Maka 3 ditambah dengan 5. Jawabannya adalah 8. Gampang sekali nih ya. Kita lanjut ya. Soal nomor 8. Nah, ini soal tentang ini anak-anak ya, membaca data. Ya, jadi kalau kita pandai-pandai membaca data, nanti kita akan lebih mudah mengerjakan. Tapi kalau kita tidak pandai membaca data, wah akan kesulitan ya. Kita cek soalnya. Berikut adalah data penjualan selama triwulan. Nah, triwulan itu apa, Nana? Triwulan itu artinya 3
bulan. Nah, dalam 1 tahun itu ada berapa triwulan anak-anak? Siapa yang 4 tahu? triwulan. Ada 4 triwulan ya, karena 1 bulannya itu adalah 3. Oke, ada triwulan 1, 2, dan 3 yang sudah ada pada tabel di sini. Jika ternyata penjualan triwulan 3, yaitu yang ini ya, merupakan 20% ya dari total penjualan dalam setahun, maka penjualan makanan ringan tersebut pada triwulan keempat adalah titik-titik. Bisa ya? Jadi misalkan ini TW4-nya kita enggak tahu nih. Ya, enggak tahu nih berapa. TW4-nya masih A misalkan ya. Maka gimana anak-anak? Ya, gimana? Ini kan ya. Nah, jadi TW3 itu triwulan ketiga itu merupakan 20% dari total selama 1 tahun. Nah, berapa TW3-nya berapa di sini? Berapa ton? 4 ya. 4. 20% itu kalau disederhanakan berapa anak-anak? 20 per ini 100. 20% itu kan sama dengan 20 per 100. Sederhanakan lagi, coret-coret jadi 2 per 10, disederhanakan lagi menjadi 1 per 1/5. Berarti 1/5 kali dalam 1 tahun anak-anak ya, dalam 1 tahun itu yaitu 4,5 dari TW1, TW25, TW34 dan A. A itu adalah TW4 yang masih belum diketahui. Ya, kita lanjut. Nah, gimana ini berarti? Ini ada seper nih, pindah aja ke ruas kiri ya. Menjadi apa, Nana? Menjadi perkalian ya. Pembagian pindah Kali. ruas jadi perkalian. Lalu ini kita jumlah nih. 4,5 tambah 5 tambah 4. Berapa tuh? 12,5. Hah? 12? 13 Oh, apa 12? 13,5. 13,5 ditambah A sama dengan, berarti ini 5 kali 4 adalah 20 sama dengan 13,5 tambah A. Maka mencari A-nya gimana? Itu 20 kurangi 13,5. Berarti A-nya ketemu berapa? 6,5. 6,5. Berarti jawabannya adalah C. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau cara lain Pak, ya bisa juga cara yang langsung misalkan ya. Karena 4 ini merupakan 1/5-nya anak-anak ya. Ingat 4 ini merupakan 1/5-nya. Berarti kalau total 5/5-nya ya 5/5-nya berarti dengan cara 1/5 ini kita kalikan saja dengan 5. Sehingga menjadi 5/5 ya. Maka 4 kita kalikan dengan 5 menjadi 20. 20 kita kurangi lagi dengan 4,5, kita kurangi 5, kita kurangi 4 juga akan ketemu dengan 6,5. Itu cara yang lainnya. Oke, kita lanjut sekarang soal nomor 9. Siapa yang menemukan? Ya, gimana caranya? Misalkan manual ya. Pokoknya dari M bisa ke N. Ya, mengikuti panah. Ya kan ke sini boleh ya. 1. Terus mana lagi? Dari sini ke sini. 2. Ya. Lalu dari sini ke sini dulu. Sini dulu. 3. Ya. Lalu tetap sini. Sini. Sini ya. 4. Terus ke sini ya, ke sini 5, ke sini 6 ya. Ada pertanyaan? Ada lagi? Jadi manual ya, ketemu 6. Tapi kita juga bisa mencarinya dengan cara ini anak-anak, menjumlahkan rute. Menjumlahkan rute itu begini, misalkan saya punya gini. Nah, misalkan gini ya.
Dari A menuju ke B misalkan. Nah, itu rutenya ada berapa? Nah, caranya adalah selama dia itu belum bertemu dengan rute yang lain, itu jumlah rutenya sama. Contohnya misalkan A ini berasal dari satu rute. Nah, kalau percabangan, maka rute satu ini tetap ditulis satu rute. Jadi bercabang jadi dua. Lalu di sini ya, nanti ini cabang lagi, maka satunya tetap satu dan satu. Nah, di sini terjadi pertemuan dua rute, satu dan satu. Maka nanti keluarnya jadi dua. Lalu di sini karena bertemu antara rute satu dan rute dua, maka akan jadi tiga terakhirnya. Sehingga dari A ke B ada tiga rute. Ini contoh ya. Contoh. Kalau yang ini, nah ini dari M ya. Berapa rute ini berarti? Dihitung satu, dihitung satu. Nanti dari satu rute ini pecah jadi dua rute atau tiga rute ini ya. Masing-masing berarti satu, satu, satu. Nah, yang di sini anak-anak itu merupakan pertemuan dari rute yang nilainya satu dengan rute yang nilainya satu. Berarti keluarnya akan menjadi berapa? Kan jadi dua ya. Rute kedua keluar, ini yang keluar jadi dua. Nah, ini juga ke sini berarti tanpa ada percabangan tetap dua ya. Nah, di sini itu merupakan pertemuan dari dua, dua, dan ini satu. Berarti dua, dua, dan satu. Berarti berapa? Keluarnya adalah 5. 5. Lalu di sini ada satu dan 5 ketemu. Jadi berapa? Jadi 6. 6. Maka totalnya ada 6. Jadi kita bisa menggunakan dengan cara menjumlahkan rute, juga boleh dengan cara manual. Kamu memilih yang mana? Ya, boleh ya, manual boleh, tapi harus ini ya Nana. Terkadang kalau manual itu kita bisa kelebihan atau malah kekurangan. Ya, kalau double ada mungkin rute tidak ketemu akan kurang atau ada double nanti akan lebih. Ya, paling aman menggunakan penjumlahan rute. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada rupanya ya. Lanjut nomor 10 Hanana. Apa ya nomor 10 ini ya? Ya, hasil penilaian tes matematika yang apa ini? Yang dilakukan sebanyak 2 kali. Sorry. Di suatu kelas sajikan sebagai data berikut. Wah, ternyata tesnya ada 2 ya. Tes 1 dan tes 2. Nah, pada kolom baris A dan kolom C, mana Pak baris A? Baris A itu yang ini anak-anak. Seret, itu namanya baris A. Lalu kolom C mana? Kolom C itu yang ini. Seret, ini kolom C. Nah, terjadi pertemuan di sini ya. Tertera pertemuannya angka 1 yang artinya banyaknya siswa yang memperoleh nilai A pada tes 1 dan nilai C pada tes 2 adalah 1 orang ya. Jadi tes satunya dapat nilai A, tes 2-nya dapat nilai C. Nah, itu ada 1 orang. Nah, pertanyaannya berapa persentase siswa yang nilainya sama 2 kali tes? Artinya 2 kali tes itu ya tes 1 mendapatkan nilai A, tes 2 mendapatkan nilai A. Berarti yang mana itu Pak? Ya kita cari baris dan kolom A ya. Tes 1 nilai A yang ini. Ya, tes 2 nilai A berarti yang ini. Berarti ada berapa di sini? 3. Yang sama-sama dapat nilai B. Ada berapa Nana? Yuk siapa yang tahu yuk? Yuk berapa orang? Yang tes 1 dapat B, tes 2 dapat B. B kan ya. Nah, B kesininya B-nya. Nah, berarti ada berapa orang? 4. 4 orang. Yang sama-sama C-nya berarti 3. Terus yang sama-sama D-nya 2. 2. Yang sama-sama E-nya 0. 0. Ya. Berarti siswa yang nilainya sama, siswa dengan nilai sama. Ada berapa? Total 3, 5, 3, sorry. 3, 4, 12. 3, 2. Berapa?
Ada 12 ya. 12. Berarti 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 0. Ada 12 orang. Nah, sekarang kita cari siswa seluruhnya. Ada berapa nih siswa seluruhnya nih? 3 dan 1. 3, 1, 2. Berarti berapa itu? Kita hitung ke sininya ya. 6 ya. Kesininya tambah berapa itu? 30. 7 ini 8. Tambah lagi ke sini ya 8. berapa? 1, 3, 3, 1, 2. 10. Kesininya 5. Kesininya 1. Jumlahnya betul ya 30 ya. 30. 30. Berarti jumlah siswa seluruhnya adalah 30. Sehingga persentase siswa dengan nilai sama ya, berarti 12 ya. 30%. 12/30 kita kalikan dengan 100%, maka jawabannya adalah 40% ya. Maka jawabannya yang B. Bagaimana? Gampang sebenarnya ya. Cuma melihat datanya. Jadi datanya bisa dibaca atau tidak oleh kita. Kalau kita sering-sering berlatih, insya Allah ini akan gampang. Kita lanjut soal nomor 11. 11. Ya, soal nomor 11. Pada suatu permainan flying fox, seorang pemain harus menaiki tangga AB, kemudian meluncur pada kabel baja BC dan menuruni tangga CD. Tinggi AB dan CD adalah 3 meter. Wah, ini nanti ada berapa rute ini? Ada 1, ya, ada 2, dan ada rute yang ketiga. Berarti ada 3 rute ya. AB-nya sudah diketahui 3 meter, CD-nya juga 3 meter. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita tahu di sini? Kita cek dulu. David, ini David menaiki tangga AB dengan kecepatan 2 meter per menit. Ini 2 meter per menit naiknya. Jadi ada kecepatan, ada waktu. Berarti nanti jaraknya sudah tahu ya. Ya. Kemudian dan kecepatan 15 km per jam untuk menuruni BC. 15 km per jam. Wah, ini beda sendiri ya. Harus kita ubah dalam satuan meter per menit. Nah, nanti. Kemudian waktu untuk bermain, sorry. Dan menuruni tangga CD dengan kecepatan 3 meter per menit. Ini kecepatannya di sini adalah 3 meter per menit, anak-anak. Ya, ada kecepatan, ada waktu ya. Jaraknya berarti ada. Nah, ternyata permainan flying fox itu harus selesai dalam waktu 5 menit, anak-anak. Berarti ini adalah petunjuk dari T yang digunakan pada perjalanan kedua dari B ke C. Ya. Jadi 5 menit itu nanti adalah T1 tambah T2 tambah T3. Iya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah, kita sekarang cari T1 nih. T1 itu dari sini ya anak-anak ya. AB. Jadi pada perjalanan AB itu anak-anak di mana ketinggiannya adalah 3 meter ya. Itu kita harus mencari tahu waktunya. Berapa waktunya anak-anak? Mencari waktu itu gimana caranya? Jarak dibagi Ya, kecepatan. jarak dibagi kecepatan, jaraknya adalah 3, dibagi kecepatannya adalah 2. Maka 3/2 apa? Menit. Menit. Nah, menit ya, karena waktu. Lalu kita cari T3-nya, karena T2-nya masih misteri itu. Nah, sama, yaitu S3 dibagi V yang ketiga, berarti jaraknya adalah 3 meter dibagi dengan 3 meter per menit, maka jawabannya 1 menit. Nah, ya. Padahal ini ya 5 menit itu adalah T1 tambah T2 tambah T3. Maka untuk mencari T yang kedua adalah ya T total ya.
dikurangi dengan T1 ditambah T yang kedua. Berarti 5 kita kurangi nih. Ini 3/2 itu berapa menit anak? 3/2 itu. 1,5 ya. 1,5. Nah, 1,5 tambah 1. Berarti 5 dikurangi 2,5. Berapa 5 kurangi 2,5? 2,5. 2,5 menit inilah waktu yang dibutuhkan untuk dari B ke C, yaitu 2,5 menit. Nah, yang tanyakan adalah berapa panjang kabel. Ya, kita tulis saja berarti untuk mencari panjang berarti itu adalah jarak ya. Nah, jarak yang kedua atau S2 yaitu dengan cara mengalihkan dari V2 dikali T yang kedua. Nah, tapi kita masih ada PR nih ya. Karena ini satuannya adalah menit, maka kita harus mengubah ya, mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per menit. Nah, siapa yang bisa, anak-anak? Gimana? Mengubah 15 kilometer per 1 jam. Kok enak di sini ya. Ntar kita cari area yang sorry. Ntar. Wah, kok kehapus ini ya? Terhapus anak-anak. Aduh, terhapus ini. Sebentar. Ya, kita tulis agak cepat ya. Mohon maaf ini 3. Ya, ini berapa tadi kecepatannya? Pertama kecepatannya 2 meter per second ya. Ini 15 kilometer per jam. Ini adalah 3 meter, yaitu kecepatannya berapa tadi? 3 meter per menit. Ya, maka untuk mencari T1 sama dengan V1 dibagi dengan, S1 ya. S1 dibagi V1 yaitu 3 dibagi 2 adalah 1,5. Nah, T2-nya adalah S2 per V2 sama dengan 3/3 sama dengan 1. Sehingga T yang ketiga sama dengan 5 dikurangi T1 tambah T3. Ini T2 maksudnya ya. Ini T3. Berarti 5 dikurangi 1,5 ditambah 1. Berarti 5 dikurangi 2,5 sama dengan 2,5. Lalu kemudian kita mencari tahu 15 km per jam. Nah, ini boleh kita bentuk menjadi 15 km per 1 jam. Kita ganti menjadi meter per menit, anak-anak. Oke, kita ubah 15 km ke meter. Itu gimana? Dikali 1.000. Kali 1.000. Jam ke menit. 60. 60 ya. Sehingga kita coret-coret. Nah, sehingga berapa sekarang itu? 1.500. Berarti 1.500 dibagi dengan 6. Berapa? Berapa yuk? Jawabannya adalah 250 meter per menit. Oke ya, gampang ya. Sehingga S-nya, S yang kedua ini adalah ya VA ya, kecepatannya kali waktu ya. V2 kali T yang kedua. V yang kedua kecepatannya adalah 250 meter per menit. Kita kalikan ya dengan 2,5. Berapa jawabannya, Nana? Coba dihitung. Berapa? 250 kali ini kalau jadikan pecahan biasa 5/2 ya. Berarti 25 kali 5 25. 1,250 per 2 ya. Jawabannya 625 meter. Berarti jawabannya adalah yang D. Gimana?
Sebenarnya mudah ya sebenarnya ya. Mudah sebenarnya. Ya, tinggal apa ya? Harus teliti, lalu yang kedua harus bisa mengkonversikan untuk kecepatan dalam satuan tertentu menjadi bentuk yang lainnya. Oke, lanjut. Nomor 12. Nah, ini silakan dihitung dulu ya. Ini baterai laptopnya Pak Enjang tinggal dikit sebentar. Silakan dihitung dulu. Oke. Apakah sudah ketemu? Ya, arti 125% ini adalah 125 per 100 ya. 100. Kita kalikan 2/5. Yang ini 0,25 itu kan artinya berapa? Nah, kita bagi 25 per 100. Ya, kita kali ini kalau jadikan pecahan biasa jadi berapa? 5/4. 5/4. Yang ini dibagi dengan 25 per 10. Ya, berikutnya ada pembagian pecahan. Kita apakan? Kita balik ya. Kita balik, tapi Dibalik. tandanya nanti jadi kali ya. Nah, seperti itu aja, tinggal gini aja ya. Mudah sekali. Lalu kita tinggal sederhanakan dengan cara dicoret-coret. Mana nih yang bisa dicoret-coret? Angkanya yang sama. Pembilang dan penyebutnya. 100 dan 100. Mana lagi? 5. 5 sama 5. Berapa lagi? Hah? 4 sama 2 bisa ya? Bagi 2, 1. Bagi 2, 2. Mana lagi? 10 dan 2 sama Nah, 10. 10 sama 2 jadi 5. Mana lagi? 25 sama 5. 2 sama 5. Ini tinggal 5. Mana lagi? 125 sama 25. Nah, 125 dibagi 5 berapa? 25. 25. Mana lagi? 25 sama 25 25. sama 25. Ternyata hasilnya adalah 1. 1. Oh. Gampang ya? Gampang. Lanjut nomor 13. Ya, nomor 13. Oke. Siapa aja nih 3 orang yang ada Bagio, Gito, Rio merupakan 3 bersaudara dan memiliki jumlah tabungan yang sama. Oh, tabungannya sama ya, kompak ya. Nah, Bagio memberi Gito sebesar 1/5 dari semua tabungannya. Kemudian Gito memberikan Rio 50% dari semua tabungan yang dimiliki saat ini. Selanjutnya, jika Rio memberikan sebesar 1/10 dari semua tabungannya kepada Bagio, maka tabungan Bagio akan berkurang 500.000 dari tabungan awal yang dimiliki. Jumlah tabungan yang dimiliki oleh Gito saat ini adalah titik-titik. Waduh, soalnya panjang sekali ya. Jadi ini tidak bisa diselesaikan tanpa kita memetakan ya. Memetakan itu kita menuliskan. Jadi tuliskan pelan-pelan. Misal ya, kita tulis Bagio. Lalu di sini ada Gito, di sini ada Rio. Nah, kemudian yang pertama ya, pertama kali ya kita anggap aja biar enak, ini B, ini G, ini R gitu kan ya. Nah, semuanya punya tabungan yang sama. Berapa? A, misalkan ya, Gitonya berarti A, Rio-nya berarti A. Nah, ini kita ambil dari pernyataan yang ini. Sudah ya. Pernyataan yang pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kita pergi ke pernyataan yang kedua. Apa itu? Bagio memberi Gito sebesar 1/5. Kalau diberikan 1/5 itu sisanya tinggal berapa, anak-anak? 1/5 diberikan, sisanya tinggal 4/5. 4/5 ya. Dari semua tabungannya ya. Oke, itu pernyataan yang kedua nih. Berarti di sini saya beri timeline aja ya, berupa garis. Nah,
ketika Bagio memberikannya kepada siapa tadi? Diberikan kepada Gito ya. Nah, itu adalah nanti akan berkurang 1/5 dari A. Berarti tinggal berapa tadi? 4/5A. 5A. Sedangkan Gitonya bertambah ya, bertambah 1/5A. Nah, maka A ditambah 1/5A, kita tahu kalau A itu artinya 1A, artinya 5/5A ditambah 1/5A menjadi 6/5A. 6/5A. Ini pernyataan yang kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian yang ketiga sekarang, saya pakai tinta yang berwarna beda lagi. Nah, kemudian Gito memberi Rio 50% dari semua tabungan yang dimilikinya saat ini. Selanjutnya, oh ya sudah, ini pernyataan yang ketiga. Jadi Gito akan memberikan 50%. 50% itu berapa? Setengah ya. Diberikan setengah. Setengah dari 6/5 itu berapa? Setengahnya. 3/5. 3/5. Berarti Gitonya akan berkurang 3/5A. Ya. Diberikan kepada siapa? Rio. Rionya nanti akan bertambah 3/5A. Nah, sehingga Gitonya tinggal berapa nih? Tinggal 3/5A. Sedangkan Rionya bertambah menjadi berapa itu? 8/5A. 8/5A. Oke ya. Sedangkan untuk Bagio tetap ya. Bagionya saya tuliskan kembali di sini 4/5A. Lanjut pernyataan yang keempat. Selanjutnya, jika Rio memberikan sebesar 10% dari semua tabungannya kepada Bagio, ya. Oh ya, berarti itu pernyataan yang keempat. Jadi Rio akan memberikan 10% dari tabungannya kepada Bagio. Wah, kita hitung sendiri sini ya. Ini perhitungan Rio ini. Pada pernyataan yang keempat. Maaf. Oke. Berarti 10% dari berapa? 10% dari miliknya Rio adalah 8/5A. Nah, 10% itu kan artinya 1/10 gitu kan ya. Berarti 1/10 kali 8/5A berapa? Sama dengan? 4/25. Sama dengan ini kan 8/50 ya. Atau 4/25A. Ini yang diapakan? Yang diberikan nanti ya, yang dikeluarkan oleh Rio. Sehingga di sini kita kurangi dengan apa? Kita kurangi dengan 4/25. 4/25A. Nah, tertinggal berapa sekarang? 36 36/25A. 36/25A tertinggalnya. Sedangkan miliknya Bagio kita tambah dengan 4/25A. Jadi berapa yuk? 24/25A. Oke, 24/25A.